Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang kami hormati Ibu Mima Nisma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri, serta teman-teman yang kami banggakan. Di video kali ini, kami kelompok 6 kelas R7I ingin menjelaskan mengenai ekspor, impor, dan prosedurnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Assalamualaikum, halo teman-teman. Nama aku Giska Yosita dengan NPM 2021 14500 Nama saya Narisa Febrianti dengan NPM 2021 14500 666. Untuk pembahasan yang pertama mengenai ekspor dan prosedur ekspor akan dijelaskan oleh Giska. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang zona udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan. Tujuan dan manfaat ekspor. 1. Mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk atau barang. Dengan begitu, negara tersebut dapat mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. 2. Menumbuhkan industri dalam negeri. Kegiatan ekspor suatu negara akan melahirkan industri-industri lain yang jauh lebih besar. Permintaan ekspor yang meningkat pada suatu produk akan berdampak langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara. Yang ketiga, menambah devisa negara. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang pasar baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Yang terakhir, yang keempat, memperbanyak lapangan kerja. Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran, karena pertumbuhan ekspor di Indonesia akan memunculkan lapangan pekerjaan yang akan menurunkan angka kemiskinan. Selanjutnya ada eksportir dan persyaratan eksportir. Eksportir adalah orang, perseorangan, lembaga atau badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan ekspor. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh eksportir yaitu 1. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 2. Tanda daftar perusahaan. 3. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan 4. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan kelompok barang ekspor. Ada barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Barang bebas ekspor adalah barang atau komoditas yang diperbolehkan untuk dijual atau dikirim ke luar negeri tanpa adanya pembatasan atau persyaratan khusus dari pemerintah. Contohnya itu furnitur, barang elektronik, handicraft, makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Barang dibatasi ekspor adalah barang yang dibatasi eksportir, jenis, dan atau jumlah yang diekspor. Contohnya itu perak dan emas, pupuk urea non-subsidi, scrap logam, dan lain-lain. Barang dilarang ekspor adalah barang yang tidak boleh diekspor. Contohnya barang pertanian seperti karet alam dan lain-lain. Dalam bidang kehutanan seperti kayu, rotan, dan lain-lainnya. Bidang perikanan seperti anak ikan arwana, ikan Napoleon, udang galah, dan lain-lain. Bidang pertambangan seperti biji timah, pasir alam, batu mulia, selain intan, dan lain-lain. Dan binatang, mamalia, reptilia, serangga, dan lain-lain. Prosedur ekspor. Yang pertama itu
membuat surat kontrak penjualan atau sales kontrak proses. Yang kedua, menerbitkan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit opening process. Yang ketiga, menerbitkan dokumen pengapalan atau pengiriman atau cargo shipment process. Dan yang terakhir, mencairkan dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir atau shipping documents negotiations process. Selanjutnya yang kedua, mengenai impor dan prosedur impor akan dijelaskan oleh Narisha. Impor. Impor merupakan suatu aktivitas atau kegiatan memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Tujuan dan manfaat impor. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran. Ketiga, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Keempat, memperoleh bahan baku yang tidak dihasilkan di dalam negeri. Dan yang terakhir, memperoleh atau bertukar teknologi modern. Importir dan persyaratan importir. Importir adalah orang perseorang, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan impor. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh importir, yaitu yang pertama, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua, tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, angka pengenal impor atau API. Yang kelima, registrasi importir dan nomor identitas kepabeanan atau NIK. Dan yang terakhir, dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Kelompok barang impor. Adapun barang-barang yang dilarang dalam impor yaitu pertama, dilarang impor berupa gula dengan jenis tertentu. Kedua, dilarang impor beras dengan jenis tertentu. Ketiga, dilarang impor berupa bahan perusak lapisan ozon. Keempat, dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Kelima, dilarang impor berupa barang berbasis sistem dingin. Keenam, dilarang impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3, limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau limbah non-B3. Ketujuh, dilarang impor berupa perkakas tangan. Kedelapan, dilarang impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri. Jalur pengeluaran barang impor. Yang pertama ada jalur prioritas. Jalur prioritas merupakan fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat. Yang kedua ada jalur hijau. Merupakan mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi baik dan memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus sehingga terdapat importasinya yang hanya dilakukan penelitian dokumen. Dan terakhir, jalur merah merupakan mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Biasanya, barang yang masuk ke dalam kategori berisiko tinggi atau memiliki sejarah pelanggaran akan ditempatkan pada jalur ini. Prosedur impor. Pertama, gunakan kapal atau pesawat jika ingin mengirimkan barang impor dari luar negeri ke Indonesia. Kedua, minta kelengkapan dokumen impor asli kepada pihak supplier di luar negeri agar segera dikirimkan ke Indonesia. Ketiga, membayar biaya masuk dan pajak impor sesuai dengan jenis barang yang diimpor. Keempat, pembayaran dapat dilakukan melalui bank yang sudah bekerja sama dengan pemerintah pembayaran pajak impor. Kelima, memberitahukan kepada bea cukai menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB dan dokumen impor pelengkap lainnya. Keenam, bea cukai akan menetapkan jalur hijau, kuning, merah, atau jalur prioritas terhadap proses impor yang dilakukan. Ketujuh, jika proses impor disetujui, bea cukai akan menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Kedelapan, jika SPPB sudah terbit, secara hukum barang impor sudah diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, barang impor akan diangkut dari kawasan pabean atau TPS atau bandara ke tempat yang biasanya diangkut menggunakan transportasi darat seperti truk,
bus, atau mobil. Perkembangan ekspor dan impor Indonesia Januari 2024. Menurut berita resmi Badan Pusat Statistik tanggal 15 Februari 2024. Yang dimana hasil ekspor Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2. Migas, 3. Pertambangan dan lainnya, 4. Industri pengolahan. Sedangkan hasil impor terbagi menjadi 3, yaitu 1. Barang konsumsi, 2. Barang modal, 3. Bahan baku atau penolong. Nah, di sini dapat kita lihat ada grafik perkembangan ekspor impor periode Januari 2023 sampai Januari 2024. Lalu ada neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2023 sampai Januari 2024. Serta hasil ekspor dan impor non-migas Januari 2024. Dari grafik-grafik tadi, berikut ini penjelasannya. Perkembangan ekspor. Nilai ekspor Indonesia Januari 2024 mencapai 20,52 miliar US dollar atau turun 8,34% dibanding ekspor Desember 2023. Dibanding Januari 2023, nilai ekspor turun sebesar 8,06%. Ekspor non-migas Januari 2024 mencapai 19,13 miliar US dollar, turun 8,54% dibanding Desember 2023, dan turun 8,20% jika dibanding ekspor non-migas Januari 2023. Menurut sektor, ekspor non-migas hasil industri pengolahan Januari 2024 turun 3,69% dibanding Januari 2023. Juga ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 23,54%. Sedangkan ekspor hasil pertanian kehutanan dan perikanan naik 0,11%. Ekspor non-migas Januari 2024 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu 4,57 miliar US dollar, disusul Amerika Serikat 1,99 miliar US dollar, dan India 1,79 miliar US dollar dengan kontribusi ketiganya mencapai 43,64%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa dengan 27 negara masing-masing sebesar 3,26 miliar US dollar dan 1,48 miliar US dollar. Selanjutnya perkembangan impor. Nilai impor Indonesia Januari 2024 mencapai 18,51 miliar US dollar, turun 3,13% dibandingkan Desember 2023 atau naik 0,36% dibandingkan Januari 2023. Impor non-migas Januari 2024 senilai 15,81 miliar US dollar, naik 0,48% dibandingkan Desember 2023 atau naik 1,76% dibandingkan Januari 2023. Neraca perdagangan Indonesia Januari 2024 mengalami surplus 2,02 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non-migas sebesar 3,32 miliar US dollar. Namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,30 miliar US dollar. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari 2024 terhadap Januari 2023 terjadi peningkatan pada golongan barang modal senilai 300,8 juta US dollar atau 10,16%, dan barang konsumsi sebesar 176,2 juta US dollar atau 11,03%. Sementara golongan bahan baku atau penolong turun sebesar 410,9 juta US dollar atau 2,96%. 3 negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari 2024 adalah Tiongkok sebesar 5,95 miliar US dollar atau 37,64%, Jepang 1,08 miliar US dollar atau 6,81%, dan Thailand 0,88 miliar US dollar atau 5,53%. Impor non-migas dari ASEAN sebesar 2,64 miliar US dollar atau 16,70%,
dan Uni Eropa sebesar 1,07 miliar US dollar atau 6,78%. Sekian penjelasan materi dari kami. Bila masih terdapat kekurangan atau kesalahan, baik itu lisan maupun tulisan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang belum atau kurang dipahami, silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.